Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatul muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi rasulillah jami'in. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali memudawamkan atau mudawamah kajian tafsir Jalalain pada Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 83. Mudah-mudahan dengan kajian ini kita semuanya selalu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun suasana pada malam hari ini terguyur hujan, insya Allah hujan berahmat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, kita bacakan dulu lalu kita tafsirkan sesuai dengan tafsir Jalalain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin-nasi hasana wa aqimus salata wa atuz zakata thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadna, dan ketika kami mengambil sumpah, kami mengambil mitsaq Bani Israil, janji atau sumpah kepada Bani Israil. Ai fi Taurati, di dalam kitab Taurat. Jadi kalau Bani Israil itu termaktub dalam kitab Taurat. Tapi kisah Bani Israil itu diperjelas, diperkuat di dalam Al-Quran. Nah, artinya kalau Bani Israil disebut dalam Al-Quran berarti tak menutup kemungkinan sifat umat Nabi Muhammad itu seperti kayak Bani Israil. Ya, maka dari itu Bani Israil dimanapun berada, mungkin orangnya Bani Israil tapi kelakuan-kelakuannya itu bisa diikuti, bisa ada pada umat Nabi Muhammad, ya. Wa qulna, kami mengucap, kami berkata, kami bersabda, la ta'buduna illallah. La ta'buduna, jangan sekali-kali menyembah. Kita ta'buduna, bita dengan tak, wal ya dan ya, baik dengan tak maupun ya. Kalau ta'buduna, kalian menyembah. La ta'buduna, jangan kalian menyembah. La ya'buduna, jangan mereka tidak menyembah. Mereka jangan menyembah. Bita wal ya, illallah, kecuali Allah. Lafaz illallah itu khobar bermakna nahi, bermakna nahi dengan menggunakan makna nahi. Lafaz la ta'buduna itu khobar bermakna nahi dengan makna nahi. Wa qur'an diwaca dan dibaca la ta'budu, jangan kamu menyembah. Wa asinu, dan berbaktilah, berbuat baiklah. Bil walidaini, dengan kedua orang tua. Ihsanan, dengan berbakti atau berbuat baik. Birron, tegese berbuat baik. Jadi Allah itu memerintahkan kepada kita semua jangan sekali-kali menyembah Tuhan kecuali Allah, kecuali saya katanya.
Maka kita itu selalu bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tak itu aja, kita tahlil la ilaha illallah. Dalam hadis Rasulullah SAW, lau anna samawati sab'an, sekiranya langit 7 itu waman fihinna, dan makhluk-makhluk di dalamnya, langit 7. Kemudian wal ardina sab'ina, wal ardina sab'an, dan bumi yang lapisnya ada 7. Lalu kafatal mizan, jika itu diletakkan di mizan, wadu'at kafatul mizan, diletakkan di mizan, mizan timbangan. Timbangan begini loh, timbangan. Lalu itu wa kalimatu la ilaha illallah muhammadur rasul, la ilaha illallah, apa katanya? Lama apa namanya, 5 alat ay lajahat la ilaha illallah muhammadur rasul. Malitatnya penuh. Jadi kalau langit lapis 7 dan makhluk-makhluk yang ada di dalamnya lapis 7 itu, termasuk bumi yang lapisnya ada 7, jika la ilaha illallah fi kafatil mizan ukhra, di timbangan berikutnya atau di lawannya, jadi langit 7, bumi 7, timbangan yang sini kalimat la ilaha illallah, tentu masih unggul kalimat la ilaha illallah. Nah, ini yang perlu ya. Nah, kalimat la ilaha illallah itu ternyata kalau ditukar dari semuanya itu, sebumi dan seterusnya, itu masih unggul la ilaha illallah. Jadi kalau Bapak punya makhluk-makhluk apa itu ditimbang, itu timbangnya berat banget, gitu loh. Kalau hadis. Dan dalam riwayat yang lain, man awalu kalimati la ilaha illallah wa akhir kalimati la ilaha illallah. Kemudian dikatakan hidup ya, wa in asa alfa sanatin, jika dia hidup 1000 tahun, dan itu bisa diampuni dosanya, termasuk waman asyraka billah, dan bisa memberikan syafaat. Berapa itu? Orang-orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat la ilaha illallah itu penting kita ucapkan, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi kalau orang hidup belum kenal kalimat ini, kenal hatinya ya, itu kayaknya kurang afdal hidup itu. Nah, kenapa kita asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jamaah rahmati, dalam kajian ini, maka kalau kita selagi bisa mengatakan kalimat la ilaha illallah, dibimbing terus, kita amalkan terus, insya Allah dakhalul jannah, masuk. Maka itulah kelebihannya umat Nabi Muhammad dibandingkan dengan umat Nabi Musa. Umat Nabi Musa nggak diajarkan kalimat itu. Guru-guru itu kadang disuruh aja merengkel. Nabi Musa ini sempat kecewa karo umatnya. Padahal yang umatnya Nabi Musa saat itu ya
Sing iman ya lumayan angel juga, cuman dikonnya aja angel juga. Ya kan? Makanya kalau bisa kenalkan diri kita la ilaha illallah. Tambah lagi kalimat lafaz atau surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Nama surat Al-Ikhlas itu ada 20 nama. Nama Al-Ikhlas. Kita kan tahunya Al-Ikhlas. Tapi dalam kitab Fathul Kabir, tafsir Fathul Kabir atau Mafadul Ghaib ditulis Ar-Razi, Imam Ar-Razi, itu ada 20 nama. Ada tanfrid, ada tafrid namanya. Kemudian ada nama tajrid, ada tauhid, ada perbanyak. Meskipun kita nggak punya harta banyak, nggak masalah. Kata Al-Faqih, orang fakir itu khamsul karomat, lil fuqara khamsul karomat. Orang fakir itu memiliki 5 keramat. Yang pertama apa itu? Amalnya itu sauku amali aksar min amalil ghina. Pahala amalnya orang yang fakir itu, yang sehari boisoman sego mbok ora, ya, itu lebih baik amal dia daripada orang kaya yang semua kecukupan. Makanya kalau kita ingin jadi fakir, fakirlah ilmu. Terus belajar ilmu. Saya fakir, meskipun secara harta kita punya banyak, mangan kecukupan, tapi masih fakir apa? Fakir ilmu. Nah, yang fakir ilmu harus kita terus cari. Kalau harta sudah kita miliki, uang sudah punya, anak sudah sekolah kabeh, tapi fakir ilmu, maka al-hakir al-fakir, terhina dan merasa kurang ilmu. Makanya gelarnya ulama begitu, al-fakir wal-hakir. Kalau makan sudah cukup semua. Nah, maka dari itu kita cari terus. Nah, ini jadi masalah, wis fakir secara materi, ia fakir secara ibadah. Ngono menjeluk mlebu surga. Ya enggak masalah. Besok umat Kanjeng Nabi kabeh mlebu surga. Selagi masih punya iman. Lah, bicara masalah iman, walau pemin iman, walau kibrin min iman, walau khabratin iman, atau dalam hadis mengatakan kullu ummati yadkhulul jannah, setiap umatku itu masuk surga, ilaman aba, kecuali orang yang enggan, orang yang malas, orang yang moh apa itu moh, malas menengok kerja itu apa. Siapa orang apa itu? Orang yang nggak mengenal kalimat la ilaha illallah. Sampai jamaah-jamaah semua yang sekarang menyaksikan medsos ini di rumah, pilih la ilaha illallah. Makanya afdhul dzikri falam annahu la ilaha illallah. Datang Al-Quran mboten enten ngeten iki. Paling sing ana istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Nah, karena jadi tahlilnya kalimat la ilaha illallah. Nah, jadi kembali, setiap umatku akan masuk surga kecuali apa kalau dalam Riyadhus Shalihin Syekh Muhammad Alam
yang punya sarahnya itu namanya ya Dalilul Falihin, ya sama. Ya orang sing diajari kalimat la ilaha males deh. Berarti kita disuruh untuk kenal kalimat ini. Nah, terus siapa yang akan mengenalkan? Apakah hanya Pak Ustadz? Ada gurunya sendiri. Maka jangan sekali-kali mati kita tanpa Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali, artinya ojo mati sik. Mungkin pakai rame bunuh diri sebelum kamu kenal, sebelum kamu benar-benar Islam. Nah, Islam itu yang kuat adalah kalimat la ilaha illallah, karena puncak Islam di tauhid. Nah, maka tadi itu setelah itu beres, ya tadi ya dalam hadis tadi ya. Jadi kita kalau kita lihat la ilaha illallah, kalau ada Pak Kiai kita mimpin Yasin hanya la ilaha illallah hanya 33 kali. Contoh ya, kalau kita di sini ada namanya dzikir fida, ya dzikir fida yang 70.000 kali itu, wah itu luar biasa lagi itu. Kalau di sini la ilaha illallah hanya 3 kali nggak masalah. Dulu Syekh Imam Khalil Bangkalan 10 hari orang membuat acara sehari, mempersiapkan itu, motong sapi, motong ayam, kemudian dulu. Begitu Mbah Khalil Bangkalan diundang suruh mimpin doa, nah tahlil cukup sekali la ilaha illallah. Nah, yang punya rumah nggak terima, protes. Wah, aku 10 dino iki rewangi akeh donya kuwi entuk akeh. Waktuku yo entek kabeh kanggo kuwi. Ken mosok donga mesti la ilaha illallah terus bar. Wis ngoten Mas, rampung balik ngono. Wah, donga ngentuk suwe-suwe. Nggih, donga ngentuk suwe. Wonten hadis. Sayati zamanun binnas. Akan ada masanya orang itu baca doa itu apa? Tak taduna artinya enggak berbilang, artinya tanpa batas. Dia sibuk dungane wae. Jadi akan ada masa di mana umat itu nak donga ki suwe-suwe. Nah, sekarang kita lihat dungane suwe-suwe. Oh, dungane loro wae. Wis telulah maksimal. Pertama, alhamdulillah. Gitu. Kedua, istighfar. Ketiga, Allahumma inna as'aluka salamatan fiddin wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut Allahumma hawwin dan seterusnya. Baru Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wis selesai. Saiki mandi ndake donga ora panjang atau pendeknya doa, tapi kemantapan dalam hati. Mantap ora iki donga doa apa pendek, sing pendek wae padha mantap ya. Robbana ati ini pun selesai. Daripada dongane akeh grundel iku ora barbar iki. Iki rak man-man lho. Jadi kalau dalam kumpul jamaah itu hindari grundel jamaah. Nah itu syarat mutlak. Kenapa dulu para kiai baik ulama-ulama kita kok cepet sholat tarawih ya cepet, dungo ya cepet, sholat maktubah ya cepet, karena ya bila jamaah ya mah. Lah ngene ana dalile. Sholat jamaah yang dalilnya. Idamu amamaku, ketika engkau jadi imam, maka kamu lihat di belakangmu siapa. Bisa jamaah itu ada nggak kuat berdiri atau banyak urusan atau dia lagi sakit misalkan, maka fal khafif, maka ringankanlah. Berarti kan asal suwe-suwe. Nah dasar itulah diambil. Berarti kalau kita mengimami apapun,
sing tahlilan, sing maca yasin, sing apa, enggak boleh suwi. Nah, itu dalilnya hadisnya. Kenapa? Rasul pesan ke kita semua, alaikum bil jum'ah wal jamaah hadaini yudhibna sayyi'at. Dua ini Jumatan wa jamaah dan berjamaah. Jamaah buatan sholat malam. Keduanya ini bisa menghapus dosa-dosa. Wa yudhirnal barokah, dan bisa memperlihatkan berkah-berkah, bisa memunculkan berkah-berkah. Nah itu bisa mengangkat derajat-derajat. Itu makanya kita tuh sebenarnya istiqomah, kumpul, asa suwi-suwi, dan cepet bareng tenang. Nah, kembali ya, jadi kalau bisa apapun majlis itu kalimat la ilaha illallah. Maka tak dikatakan majlis kalau di dalamnya nggak ada zikir, nggak ada tahlil. Tahlil penting, maka kayak ini tahlil la ilaha illallah. Ya tahlil itu tahlil lo mengingat Allah la ilaha illallah. Isminar zikir. Iki membedakan umatnya Rasulullah dengan umatnya Nabi Musa alaihi salam. Karena Nabi Musa salam itu masalah persoalan muamalah, persoalan masalah hubungan manusia. Karena semua bisa dilogika, maka sampai-sampai dia ingin melihat Tuhannya. Wahai Musa, tunjukkan Tuhanmu seperti apa. Nah, gitu. Nah, umat dengan Nabi nggak ada seperti itu. Kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Terus itu kalimat la ilaha. Yang Nabi anak cucu kita diajarin ini. Yang susah ya Allah. Jadi kalau la ilaha illallah itu berarti tidak ada satupun yang saya sembah kecuali hanya Allah. Jadi orang di dunia harus kenal namanya tauhid. Makanya dalam kitab Hikam bab yang kedua namanya tajrid. Nah, surat Qul huwallahu ahad yang rakaat kedua setelah Fatihah dibaca, sekarang kan udah hampir hilang itu bisa menjadikan makom tajrid. Tajrid itu apa? Makom di mana seseorang hamba itu nggak terlalu mengejar dunia. Regane sawit medun ya alhamdulillah, kersane Gusti Allah. Dhuwur ya alhamdulillah, mboten apa-apa. Anak yang siji ya alhamdulillah. Orang itu orang kaya enggak masalah. Gitu. Iso mangan nggih alhamdulillah, rasa manis wae diri-dirilah bicarane ngoten. Alhamdulillah. Nah, kita itu dilatih seperti itu. Nah, itu kalau dalam kitab Hikam ya, Hikam. Nah, makanya kita kenal kitab itu juga. Ojo terus sibuk dunya wae akhirnya begitu don sawite ngeluh. Oh, begitu naik lali karo pangeran. Kadang lucu gitu. Gitu, lucu. Mas semua itu kersane Allah Subhanahu wa taala, iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah pengen ngene ya, penting kita usaha terus. Usaha golek ngridone Gusti Allah. Golek rahmati Gusti Allah. Banyak rahmat yang kita dapatkan. Kalau sekarang harganya sawit berapa tahun saya sudah naik harganya terus, baru satu hari saya protes. Kan begitu. Nah, itu harus melihat rahmat Allah begitu luasnya. Podo wong taubat misalnya. Waduh, aku tobatku terima apa enggak ya? Wonten teng sarah niku Hikam, namun disarai kalian Profesor Dr. Said Ramadan Al-Buti yang Tunisia, mun pecah, mau meninggal. Ngambil hadis
kullu ibni Adam, setiap anak cucu itu khati'ah, melakukan kesalahan. Tapi wa khairul khati'ah tawwabuna. Sebaik-baiknya orang bersalah itu taubat. Wis taubat wae. Trimo enggak trimo sebagai taubat. Yang jadi masalah tadi itu aku diterima enggak taubat. Nah, teng hikam dijelaskan juga nih kok. Selasa taubat diterima itu di dalam hati itu ada terbakarnya rasa malu kalau kita meninggalkan ibadah. Paham ya? Begitu azan langsung datang ke sini. Begitu ngaji langsung ke sini. Nah, itu namanya diterima taubatnya. Jadi apa terbakarnya? Kalau dalam Quran bahasanya wajilat qulubuhum wa idza tuliyat ayatu zadatuhum imana. Jadi terbakar wajilat tadi itu ketika dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillah. Masuk waktu maghrib, waktu masuk isya. Terus dia sampai sini. Nah, niku sing sanjang sing nyarai nggih Syekh Rabi' Al-Huti termasuk Muhammad bin Ibad. Ibad iki termasuk sarah daripada hikam. Itu sekolah panjenengan sedaya seandainya kita maju mundur terima tobat enggak? Terima tobat enggak? Nah, aku kerjaan saya tahan. Iki aku ngaji pantes enggak ya ngaji pantes berarti kerjaan saya. Ya sebagai sampean teko wae. Oh ngaji gak aku harus kudu pinter, enggak kudu pinter. Sebagai ngaji nggih ridane Allah, nggih rahmatnya Allah ya. Karena apa? Masih banyak Allah berikan nikmat kepada kita. Dari mulai kecil lagi, dari mulai ibu kita lagi, rahmat fadli Allah luar biasa. Makanya kalau kita lihat tobat itu diterima apa enggak, kita harus ngecek masih berapa banyak orang yang mendapat rahmatnya Allah. Masa kok ini enggak diterima? Maka Allah itu akan melihat tobatnya hamba, terus kita bertobat, terus tobat. Begitu ada hal-hal yang baik, kita terbakar, termotivasi untuk selalu mendekatkan diri kepadanya. Jadi alamat taubat itu diterima. Sisa salah meneh, ya ngono mah, salah meneh. Ono aja langsung ke ngoten. Jadi cara tobatnya wong sufi ngoten bukan enggak pernah salah, ya salah terus, bahkan sampai benbengi salat taubat. Meskipun saya judul isi apa jenis saya isi ana dosane, tapi salat terus. Nah, salat terus. Islam kan berarti kan segande isi di masa aku ini masa ini. Nah, dari situlah kita artinya kalau beramal itu enggak usah pernah berhenti dan enggak usah kita melihat terima apa tidak. Yang penting kita terus beramal. Iya, kalau saat ini belum bisa move on maksiat, silakan maksiat sedikit, tapi tobat terus. Betul apa? Podo sampai sholat khusyuk. Aku rasa khusyuk sholat rasa khusyuk. Sampai nak ngejar sholat khusyuk, engko sing dadekake ning ati kuwi menjadikan hati itu merasa paling khusyuk ibadahnya. Betul ya? Nah, sehingga orang lain enggak sudah berarti diri kita dijangkiti rasa itu. Tapi lah sampean sholat kau mau aku tak sholat, terus sama beres kan. Ngono bocah wis terserah ngono. Sing penting golong sholat. Ini kajian tasawuf ya, kajian tasawuf yang tingkat tinggi. Jadi kita tuh dalam tafsir Jalalain wa yuqimunas shalah, dirikan sholat apa tafsirannya? Yang pertama, sholat itu secara zahir sudah kita lakukan syarat sahnya sholat, wudhu ya sudah. Yang kedua, ada makna yang tersembunyi batin tadi. Nah, batin itu maksudnya pelaku sholat. Kalau dalam sholatnya ada sekecil tadi hasud, dengki, iri sebagainya, tidak menghalangi pahala sholat. Pan ketemu kan? Ning hikam itu jelas ke, ning tafsir itu jelas gitu. Nah ini kalau ya, soalnya sholat itu mau. Nah khusus sholat piye? Khusus sholat itu harus diatur diri sholat kita. Khusus sholat itu piye? Lihat setelah sholat piye amale. Nah setelah sholat dia masih ternyata banyak mendominasi kejahatannya, berarti dia sholatnya nggak khusyuk, ngoten mawon. Meskipun dia dalam sholatnya itu
mohon maaf ya, puncak akeh. Terus konco akeh, ngarepe kita surat ana tulisane ya. Pokoke salat teman mawon. Salat niate tetap kepada yang Maha Kuasa. Hanya ya mudah-mudahan apa yang kita lakukan sholat ya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai karena kita ngejar kekhusyuan ya Allah malah boten terima. Karena dirinya menganggap paling khusyuk. Karena itu. Mas yang penak biasa mau Allahu Akbar. Imam ruku, sujud, salam ngoten. Lihat setelah itu kayak apa. Kalau dia di tengah-tengah masyarakatnya, kalau dia tengah pekerjaannya kok masih banyak korupsinya, oh berarti sholatnya nggak boleh. Jadi makanya kan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Niasat khusyuk yang riku, sehingga sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Di mana letaknya? Setelah sholat. Kan ngoten itu. Makanya kalau banyak nggak bisa kita nilai kekhusyukan sholat berjubah, nggak bisa begitu. Terus pakai apa? Sarung, pakai kaos. Bisa jadi yang khusyuk itu yang khusyuk hatinya ternyata yang pakai kaos oblong itu malah lebih khusyuk dari kita. Gitu, malah lebih khusyuk. Wong yo rukune padha salate, wudune nggih sami yang dimaksud. Begitu sholat, ternyata yang lebih khusyuk adalah dia. Kan kita nggak tahu itu, ya nggak tahu. Jadi bukan karena masa persoalan pakaian jubah apa enggak juga, bertasbih apa enggak, pokoknya semuanya sholat ketemu. Nah setelah itu ternyata yang pakai kaos oblong lebih sempurna amalnya, sopan santun dia, menghargai kawan dia, kerjanya solid, nggak pernah korupsi, itu khusyuk. Nah kan selama ini kita harus terjebak khusyuk itu dunia Allahu Akbar, sono bocah sing ganggu. Ini kalau nggak ikut apa namanya sosial aja. Kalau yang penyebabnya itu ya saya tak nanti aja lah, saya tak di rumah aja. Saya nggak ingin nanti menjadikan hati-hati jamaah itu jadi kalau di masalah lagi. Jadi terus ngeten dari cara memahami teks baik Quran, hadis itu kita lihat kondisi yang ada. Makanya kita nggak bisa mengklaim kita paling hebat, kita paling sempurna, kali kita paling kuat tauhidnya, nggak bisa begitu. Bisa jadi itu hati yang bermain. Maka kalau sudah hati bicara, bisa jadi itu nanti akan merusak amalan-amalan yang kita lakukan. Nah, tadi itu ya. Yang penting kita rukun sudah, sholat sudah, sahnya sudah, sholat pun sudah, imam takbir kita takbir, imam taslim kita sudah ikut salam sempurna. Nanti setelah itu gimana? Nah itu bisa kita lihat. Berarti kalau dia masih banyak maksiat, sholatnya berarti masih main. Bukan main-main kita bukan itu. Tapi ketika dia sholatnya nggak khusyuk tadi itu, karena dia masih mandang bahwa saya sholat tampak di banyak orang, makanya kan jadi orang munafik. Innal munafikuna orang munafik itu wa idza qamu ila sholati wa idza qamu ila sholati wa idza qalu ila sholati qamu kusala. Ya innal munafiqin yukhadi'una Allah. Orang munafik yukhadi'una Allah. Wa idza qalu ila qamu wa idza qalu ila qamu kusala. Ketika kamu katakan kepada mereka suruh berdiri untuk sholat, ya qamu kusala, berdirinya dengan malas. Nah, malas itu tadi dia riaan nas, ingin dilihat manusia. Yuraunan nas, dia ingin memperlihatkan amalnya sholat itu. Nah, kemudian wala yazkurunallaha illa qalila, dan tidak banyak berzikir kepada Allah. Sholat blang. Nah itu jangan sampai seperti itu. Ya, jangan sampai seperti itu, jangan sampai kita munafik dalam sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti panjang ya, penafsirannya panjang sekali jadi ya. Nah, itu beres semua ibadah kita yang lakukan kepada Yang Maha Kuasa. Kita kenal tauhid la ilaha illallah. Lalu apa? Wabil walidaini ihsana, berbaktilah kepada kedua orang tua. Tanpa mereka mustahil kita hidup di dunia. Betul nggih? Jelek
baik, buruk, tua, muda, orang tua kita dulu muda, disenangi bapak kita dulu sekitar sekian tahun yang lalu. Begitu sekarang udah punya anak 4, sudah punya cucu, keriput, disitulah. Makanya dalam Al-Quran dikatakan wabil walidaini ya imma yablughanna indal kibra ahaduma imma yablughanna indaka ahaduma. Ketika kibar itu sudah dewasa, sampai usia dewasa, ya imma yablughanna indaka, ketika orang tua sudah berumur, maka kita nggak boleh fala taqul lama ufi wala tanharuma, ya indal kibra ahaduma. Jadi salah satu atau keduanya aukilahuma atau kedua-duanya besar, maka bahasa kita harus disitulah letak kita. Orang tua sudah umur 80 tahun, di mana kita posisinya, kita di situ. Maka orang semakin tua semakin kayak anak-anak lagi, ngomong lampau kemana-mana, ya. Nah disitulah bakti kepada kedua orang tua. Kalau sekarang orang tua mampu, masih punya duit, masih punya harta, masih punya panen sawit, mungkin bisa, nggak kita bantu bisa. Tapi ketika dia di usia-usia udah tua sekali, makanya baiknya itu betul kata orang Jawa kita dulu, pasal nak golek wongnya aja ado. Karena pengen besok ketika saya dah tua ada anak saya, sampai anak yang ragil suruh tinggal di rumahnya itu, karena dia yang paling banyak bagiannya. Inilah ya ragil. Nah pada prinsipnya anak-anak semua itu harusnya ya nggak sejauh-jauh. Tapi ketika kita di akhir-akhir zaman ya udah dapat sana tidak masalah, jodoh sama saja. Tapi orang tua ada pesan, nak golek besok nak iso ojo ado ben nak aku ngopo iso manggil, kalau ada apa-apa saya bisa dekat sama anak saya. Sebab siapa lagi bisa orang tua sendiri, kanan kiri tetangga semua. Ya kalau tetangganya apik piye nak arah sapa sendiri tulung, akhirnya kan repot sendiri. Nah itu maka imma yablughanna indaka kibrahatuhuma ya aukilahuma. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu kedua orang tua, termasuk mertua, ayah mertua, bapak mertua, 4 orang tua itu, bapak ibu yang melahirkan. Kalau kita sudah menikah berarti ada bapak mertua, ibu mertua, harus kita beda, nggak bisa dibeda-bedakan. Ya, mertua. Kenapa mertua? Karena kita ambil anaknya, sehingga kita mendapat orang sudah tua. Kalau ibu kandung kita itu memang dari kecil, dari kandungan, berarti mengandung kita, juga itu orang tua kita. Nanti ketika sekolah ya juga ada orang tua didik kita di sekolah. Semua itu harus berkesinambungan. Maka wabil walidaini, kedua orang tua ini tidak cukup kedua dari pihak laki-laki perempuan, tapi juga berambil kepada orang tua kita yang di sekolah-sekolah itu, guru-guru kita. Birron dengan, makanya kadang saya lucunya apa, dia mamanya suruh belajar, begitu anaknya pinter lupa sama gurunya, gitu terjadi itu. Dia lebih mengedepan, iya betul wajib, kedua orang tua wajib, tapi ketika orang tua nggak sanggup, coba gimana dulu dalam hadis, kewajiban orang tua ada 3. Yang pertama dia ayusina ismahu, mengasih nama yang paling bagus, gitu, yang paling bagus nama. Saking bagusnya, di mana orang sekarang namanya panjang-panjang, ada 5 suku kata, pokoknya sepanjang nama, begitu panjang susah pula mengingat namanya siapa. Tapi menurut orang itu bagus, oke bagus. Saking-sakingnya nggak paham bahasa Arab ya ibnu syaitan. Karena semua dalam Al-Quran bagus semua. Nah, iya bagus, tapi ada tempatnya, di mana tempat bagus itu. Kapan ada setan, di mana tempatnya? Nanti ada iblis, di mana tempatnya? Ya disebut dalam Al-Quran, itu bahasa Quran juga. Bahasa Quran. Jadi bahasa Quran itu bagus semua, tapi ada tempatnya. Nama jenis setan. Setan artinya apa? Kan? Jadi putus asa. Hati-hati jauh di rahmat Allah. Ya, bangkang.
Nah, yang nomor dua apa? Ayu alimahu, mengajarkannya. Nah sekarang, kalau seandainya kita nggak sanggup mengajarkan anak, lalu siapa yang akan mengajar? Coba saya tanya. Tentu kan ada pihak ketiga nih. Berarti ada bapak guru, ada guru ngaji. Nah ini yang repot ini. Ya, melalui medsos ini, dimanapun berada, ayo kita kembali ke guru-guru kita. Tanpa mereka kita nggak bisa ngaji. Maka yang paling bagus itu ya yu'allimau, yang mengajar. Kalau orang tua bisa mengajar, ajarkan dia. Itu bagus, lebih sempurna lagi. Jadi dia punya kesan. Dulu bapak saya ngajarkan Quran sama saya, punya kesan. Ini enggak. Bapak saya nggak pernah mengajarkan, ya udah bapak saya sibuk main HP sendiri. Bapak saya aja entah kemana-mana itu kerjanya. Jadi kita menanam saya itu langsung menanam kesan jelek kepada anak. Dan anak akan bercerita nanti, mana ayahmu? Ayah saya nggak pernah pulang. Kamu ngaji dari mana? Ya saya ngaji sendiri. Nah maka kita siap. Artinya kalau diamanai anak yang Allah itu nggak sembarang mengasih amanah kepada siapa. Artinya kalau kita diamanai berarti kita siap mendidiknya, merawatnya. Yang terakhir apa kewajibannya? Yaitu menikahkan tadi itu. Ayun kahu berarti menikahkan ketika dewasa, nikahkan dia. Itu kewajiban. 3 kewajiban. Nah, jamaah rahimahullah, mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba yang dipilih oleh Allah yang mengistiqomahkan kajian ini. Ya, karena yang berat memang ujiannya istiqomah itu berat sekali. Udan gini dididik diburilah libur. Gue menaik jamaah rono libur. Itu ujian. Ya saya itu uji juga. Bapak semuanya teruji semuanya. Kita mudah-mudahan istiqomah Allah berikan kesehatan walafiatan untuk mendawamkan ini, mengistiqomahkan. Semoga apa yang kita lakukan ini akan bermanfaat kepada anak cucu-cucu kita semua. Mereka lah akan menyambung estafet tauhid ini, menyambung kajian-kajian ini. Enggak model seperti ini, mungkin besok lebih model canggih lagi. Enggak pakai ini lagi. Tapi kita ini langsung monitoring dengan dunia. Itu bisa akan terjadi seperti itu ya, karena kita nggak tahu. Maka yang mahal itu istiqomah tadi itu. Orang udah bagus begini, ya nggak mau istiqomah. Nah ya, makanya kita semuanya sekali lagi mudah-mudahan kajian ini mendapat ridho dari Allah Taala dan Allah berkenan ya membuatkan hidayah bagi kita semuanya dan kita selalu di dalam pengawasannya. Amin amin ya rabbal alamin. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf, masih 2 kata tadi ya, karena waktu kita habis maghrib nggak cukup. Kalau idealnya ya habis isya, karena ngaji tafsir itu minimal 3-4 jam ya, tafsir. Jadi saya kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.